Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Febri Ardiansyah dari Prodi PAI semester 1 dari kelas 1A. Saya ingin berpresentasi tentang peradaban Islam pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Perkembangan Islam pada zaman Nabi Muhammad dan para sahabat merupakan agama Islam yang berada pada zaman keemasan. Itu bisa kita lihat bagaimana kemurnian Islam itu sendiri dengan adanya pelaku atau fa'il, yakni Rasulullah SAW. Kemudian pada zaman selanjutnya yaitu zaman para sahabat, yakni zaman khalifah yang empat, yang biasa kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin atau pemimpin-pemimpin yang benar. Islam berkembang dengan pesat, di mana hampir dua sepertiga bumi yang di tahun ini hampir dipegang dan dikendalikan oleh Islam. Hal itu tentunya tidak terlepas dari para pejuang yang sangat gigih dalam mempertahankan dan juga dalam menyebarkan Islam sebagai agama tauhid yang diridhoi. Perkembangan Islam pada zaman inilah merupakan titik tolak perubahan peradaban ke arah yang lebih maju. Maka tidak heran para sejarawan mencatat atau menulis bahwa Islam pada zaman Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin merupakan Islam yang luar biasa pengaruhnya. Islam hadir di tengah masyarakat Arab pada saat usia Nabi Muhammad 40 tahun, ketika beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk pertama kali dengan perantaraan malaikat Jibril sebagai tanda kerasulannya, yang disusul kemudian oleh wahyu kedua yang menjadi awal aktivitas dakwah beliau sebagai Nabi dan Rasulullah. Pada saat itulah sejarah tidak langsung, keadaan sosial dan politik masyarakat Arab mulai berubah. Kita bisa membagi masa dakwah Rasulullah SAW menjadi dua periode. Yang pertama, periode atau fase Mekah berjalan kira-kira selama 13 tahun. Yang kedua, periode atau fase Madinah berjalan selama 10 tahun penuh. Periode Mekah dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, yakni tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang berjalan selama 3 tahun. Yang kedua, tahapan dakwah secara terang-terangan di tengah penduduk Mekah yang mulai sejak tahun keempat dari nubuwah hingga akhir tahun ke-10. Yang ketiga, yakni tahapan dakwah di luar Mekah dan penyebarannya yang dimulai dari tahun ke-10 dari nubuwah hingga hijrah ke Madinah. Yang pertama, 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sebelum Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan, beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Mulai dari kerabat-kerabat, orang-orang terdekat Nabi. Mekah merupakan sentral agama bangsa Arab. Di sana ada peribadatan terhadap Ka'bah dan penyembahan terhadap berhala-berhala dan patung-patung yang disucikan seluruh bangsa Arab. Cita-cita untuk memperbaiki keadaan mereka tentu pertama sulit dan berat jika orang yang hendak mengadakan perbaikan jauh dari lingkungan mereka. Hal ini membutuhkan kemauan yang keras yang tidak bisa diguncang musibah dan kesulitan. Maka dalam menghadapi kondisi ini, tindakan yang paling bijaksana adalah memulai dakwah dengan sembunyi-sembunyi atau fisyir, agar penduduk Mekah tidak kaget karena tiba-tiba menghadapi sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang membuat menggusar mereka. Pada awal mulanya, Rasulullah SAW menampakkan Islam kepada orang yang paling dekat dengan beliau, yakni kerabat-kerabat, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau. Dalam tarikh Islam, mereka disebut as-sabiqunal awwalun, yang terdahulu dan yang pertama masuk Islam. Yang pertama masuk Islam pertama kali dari kalangan wanita ialah istri beliau sendiri, yakni Siti Khadijah binti Khuwailid. Pembantu beliau Zaid bin Harisah, anak paman, dan dari anak kecil yang pertama masuk kecil ialah Ali bin Abu Thalib, yang mana saat itu Ali dalam asuhan sahabat karib beliau, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq juga termasuk laki-laki pertama yang memeluk agama Islam. Tahap kedua adalah dakwah secara terang-terangan.
Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah ialah dengan mengundang kerabat dekat. Beliau mengundang Bani Hashim dan beberapa orang Bani Al-Muthalib bil Manaf. Beliau menyuruh pada kaumnya kepada Allah dan berserah diri kepada Rabb-nya. Namun dari sekian banyak yang datang, semua menentang Rasulullah. Hanya Abu Thalib lah yang mendukung dan memerintah melanjutkan perjuangan Rasulullah. Tetapi Abu Thalib tidak punya pilihan lain untuk meninggalkan agama Bani Abdul Al-Muthalib. Setelah Nabi Muhammad merasa yakin terhadap dukungan dan janji Abu Thalib untuk melindunginya dalam menyampaikan wahyu Allah, maka suatu hari beliau berdiri di atas sofa lalu berseru kepada semua orang. Dan yang ketiga, yakni tahap ketiga, dakwah di luar Mekah. Karena keadaan semakin mendesak, tekanan di sana sini terhadap pengikutnya, Rasulullah memerintahkan agar kaumnya untuk hijrah dan mendakwakan Islam ke Habasyah. Rasulullah tahu bahwa raja yang berkuasa adalah seorang raja yang sangat adil. Tak bakal ada seorang pun yang teraniaya di sisinya. Pada bulan Rajab tahun kelima dari nubuwah, sekelompok sahabat hijrah yang pertama kali ke Habasyah terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Banyak kejadian yang terjadi setelah Rasulullah menetapkan perintah kepada pengikutnya untuk hijrah ke Habasyah. Dari keislamannya Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib yang membuat Islam semakin kuat, hingga keadaan duka hati Rasulullah atas meninggalnya paman beliau Abu Thalib dan istri beliau Khadijah binti Khuwailid. Pada tahun ke-10 dari nubuwah, Rasulullah SAW pergi ke Taif. Beliau pergi dengan berjalan kaki dengan didampingi pembantunya Zaid bin Harithah. Beliau mengajak penduduk setiap kabilah yang ia lalui kepada Islam, namun tak satu pun yang memenuhinya. Sampai di Taif, beliau menyeru agama Allah kepada pemimpin Bani Thaqif, namun semua menolaknya dan mencaci maki beliau sambil melempari batu ke arah beliau. Pembantu Nabi SAW, Zaid, senantiasa melindungi beliau. Saat musim haji tiba, beliau kembali ke Mekah dan berdakwah kepada orang-orang yang melaksanakan haji dari segala penduduk di luar Mekah. Agama Allah mereka bawa ke negerinya hingga tersebar luaslah Islam di Jazirah Arab. Yang terakhir yakni fase Madinah. Setelah Islam berhasil dan diterima penduduk Madinah, melalui peristiwa Baiat Aqobah pertama dan kedua, Islam mulai memanjangkan tonggak negara di tengah padang pasir yang bergelombang kekufuran dan kebodohan. Ini merupakan hasil paling besar yang diperoleh Islam semenjak dakwah dimulai. Selanjutnya ialah pengembangan Islam pada masa Khulafa Rasyidin atau pemimpin-pemimpin yang benar. Yang pertama adalah peradaban pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Beliau tampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Karena itulah tidak lama setelah beliau wafat, belum lagi jenazahnya dimakamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansor berkumpul di balai kota Bani Sa'idah, Madinah. Mereka musyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin. Musyawarah itu berjalan cukup sulit karena masing-masing pihak, baik Muhajirin maupun Ansor, sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. Namun dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi, akhirnya Abu Bakar terpilih. Rupanya semangat keagamaan Abu Bakar mendapat penghargaan yang tinggi dari umat Islam, sehingga masing-masing pihak dapat menerimanya. Pada awal pemerintahannya, beliau diuji dengan adanya ancaman yang datang dari umat Islam sendiri yang menentang pimpinannya. Di antara perbuatan makar tersebut, bila timbulnya orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, orang-orang yang mengaku menjadi nabi, dan pemberontak dari beberapa kabilah. Selanjutnya adalah Masyah Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Al-Uzza bin Ribah bin Abdillah bin Rozail bin Abdi bin Ka'ab bin Lu'ay. Dilahirkan di kota Mekah 4 tahun sebelum perang Fizar, sebagaimana yang dituliskan oleh Muhammad Al-Khudari.
13 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Mahzumi al-Quraisy dari suku Adi dan ibunya bernama Hatamah binti Hashim. Suku Adi merupakan salah satu suku terpandang di kalangan Arab dan termasuk rumpun Quraisy. Umar memiliki kecerdasan dan kekuatan tubuh yang luar biasa. Pada tingkat kecerdasannya, ia mampu memprediksi dan memperkira-kirakan hal-hal yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Maka ia pun ditunjuk oleh kabilahnya untuk mewakili setiap diplomasi antar kabilah di Arab. Peran Umar dalam penyebaran agama Islam sangat besar. Hal ini telah diperkirakan sebelumnya oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah seorang dari Amr bin Hashim atau Umar bin Khattab." Doa Nabi ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya Umar masuk Islam pada tahun 616 Masehi. Umar adalah orang pertama dari kalangan sahabat yang mencetuskan ide tentang perlunya dilakukan pengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an. Ketika itu, ayat-ayat Al-Qur'an yang telah ditulis oleh para sahabat tersebar berbagai lempengan, batu, pelepah kurma, tulang-tulang, dan sebagainya. Tepatnya pun berserakan di tangan para sahabat, tidak terkumpul dalam satu tempat. Pada masa Khalifah Abu Bakar terjadi banyak perangan yang di dalamnya gugur banyak sahabat penghafal Al-Quran. Di antaranya dalam perang Yamamah saja 70 orang penghafal Al-Quran gugur. Oleh karena itu Umar khawatir para penghafal Al-Quran akan habis. Dengan alasan itu ia mengusulkan kepada Abu Bakar agar segera dikumpulkan semua tulisan ayat-ayat Al-Quran. Pada mulanya Abu Bakar keberatan menerima usul Umar itu karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan hal serupa. Namun atas desakan Umar, usul itu pun disetujuinya. Abu Bakar lalu mempercayakan tugas pengumpulan itu kepada Zaid bin Sabit karena dia adalah penulis wahyu pada masa Rasulullah SAW. Selanjutnya ialah Khalifah ketiga pada masa Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abu Ash bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf bin Qusay. Nasabnya bertemu dengan Nabi pada kakeknya yang keenam. Ayahnya adalah Affan bin Ash yang meninggal pada masa jahiliyah sebelum diutusnya Nabi. Dan ibunya bernama Arwah bin Quraib bin Rabi'ah. Dia telah masuk Islam dan hidup di Madinah. Rasulullah telah membaiatnya dan ia meninggal pada masa kekhalifahan putranya. Sedangkan neneknya bernama Ummu Hakim binti Abdul Muthalib, bibi Nabi Muhammad SAW. Putra-putri Utsman bin Affan antara lain adalah Abdullah Al-Akbar, Abdul Al-Hishar, Amru, Khalid Al-Walid, Sa'id, Abdul Muthalib, dan lain-lain. Beliau menikah dengan kedua putri Nabi, yakni Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Maka beliau diberi julukan Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya. Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa semua anak Utsman tersebut berasal dari pernikahan beliau dengan beberapa wanita muslimah lain pasca istri-istri terdahulu meninggal. Setelah beliau menikahi Sakhitah binti Ghazwan sepeninggal Ummi Kulsum, lalu Fatimah binti Walid, Ummul Bani binti Uyainah bin Hisham, dan Naila binti Al-Farishah, seorang wanita Nasrani yang masuk Islam. Selanjutnya ialah masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Selanjutnya adalah masa Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ali adalah putra Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ia adalah sepupu Nabi Muhammad SAW yang kemudian juga menjadi menantunya karena beliau menikahi putri Nabi, yakni Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Ali ikut dengan Nabi SAW sejak kelaparan melanda kota Makkah untuk menghindari ancaman kelaparan tersebut. Beliau adalah termasuk anak kecil yang pertama kali masuk Islam. Beliau masuk Islam saat berusia 13 tahun. Menurut Ali Mufradi, setelah wafatnya Utsman bin Affan, banyak sahabat yang sedang mengunjungi wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan, yang diantaranya Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Peristiwa terbunuhnya Utsman menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam menjadi 4, yaitu pengikut Utsman. Yang pertama, pengikut Utsman yaitu yang menuntut balas dendam atas kematian Utsman dan mengajukan Muawiyah sebagai khalifah. 2, pengikut Ali
yakni yang mengajukan Ali sebagai khalifah. 3 kaum moderat tidak mengajukan calon, menyerahkan urusan pada Allah. 4 golongan yang berpegang pada prinsip jamaah, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ayyub al-Asy'ari, Usamah bin Zaid, dan Muhammad bin Maslamah, yang diikuti oleh 1000 sahabat dan tabi'in yang memandang bahwa Utsman dan Ali sama-sama sebagai pemimpin. Itulah sejarah peradaban Islam masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.